menjelaskan materi tentang desain kontrak syariah dengan anggota kami. Yang pertama ada Nurul Mas'udah dengan NIM 630101900089, Nurul Hidayatul Rahma dengan NIM 630101900092, dan Fitri Nurianti dengan NIM 630101900093. Nah, berikut kami akan menjelaskan tentang materinya. Silahkan disimak. Terima kasih. Baik, saya Fitri Nurianti akan menjelaskan dari slide pertama sampai ke slide kedua. Yang pertama yaitu pengertian akad itu sendiri. Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simbolan, baik ikatan yang nampak maupun tidak nampak. Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama, baik lisan, isyarat maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Pengertian kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Kontrak merupakan suatu perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Slide yang kedua yaitu asas-asas kontrak. Hukum perdata Islam telah menetapkan beberapa asas kontrak yang berpengaruh pada pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam pelaksanaan kontrak, maka akan mengakibatkan batalnya kontrak atau tidak sahnya suatu kontrak atau perjanjian. Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum. Yang pertama yaitu asas ilahiyah atau asas tauhid yang telah pada firman Allah dalam Quran surat Al-Hadid ayat 4 yang artinya Dia bersama kamu di mana saja kamu berada dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kegiatan muamalah termasuk perbuatan perjanjian tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Yang kedua yaitu asas kebolehan. Terdapat kaidah fikih yang artinya pada asasnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang. Hadis di atas menunjukkan bahwa segala sesuatu adalah boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga yaitu asas keadilan. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajiban. Yang keempat yaitu asas persamaan atau kesetaraan. Dalam melakukan kontrak, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam bentuk tersebut dalam kontrak tersebut, sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasarkan perbedaan warna kulit, agama, dan ras. Yang kelima yaitu asas kejujuran dan Baik, nama saya Nurul Hidayatul Rahma. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Fitri. Dari poin C yaitu ciri-ciri kontrak syariah. Yang pertama itu ada larangan riba, yaitu seperti dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahlallahu bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua itu atas sesuatu yang halal atau legal atau berizin. Nah, halal di sini yaitu sesuatu yang dijadikan objek transaksi itu harus melalui proses yang baik dan benar secara hukum. Nah, selain prosesnya yang benar, tentu objeknya pun harus dibenarkan secara hukum agama Islam. Terus yang ketiga itu menghindari maisir atau gambling dan harus terbebas dari unsur gharar atau spekulasi atau analisa yang tidak menentu. Terus yang poin keempat itu ada macam-macam kontrak syariah. Yang pertama itu ada tabungan atau penghimpunan dana atau funding. Yang pertama itu ada wadi'ah. Wadi'ah itu artinya titipan, yaitu menitipkan barang kepada orang lain tanpa adanya upah. Terus yang kedua itu ada mudharabah. Mudharabah yaitu kerjasama antara dua belah pihak, yang mana yang satu sebagai penyandang dana atau sahibul mal, dan yang kedua sebagai pengusaha atau sebagai mudharib. Nah, sementara keuntungan itu dibagi bersama sesuai nisbah. Terus
kerugian finansialnya itu ditanggung oleh pihak penyandang dana. Terus yang kedua itu ada kontrak syariah berbasis jual beli atau albay. Yang pertama ada murabahah, yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Terus yang kedua itu ada salam, yaitu pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayarannya itu dilakukan di muka. Terus yang ketiga ada istisna. Terus yang selanjutnya itu kontrak syariah berbasis sewa menyewa. Yang pertama itu ada ijarah, yaitu pembiayaan berupa tanggungan dana atau talangan dana yang dibutuhkan oleh nasabah. Terus yang kedua itu ada ijarah muttahiyah bitamlik, yaitu sewa yang nantinya itu berujung kepada kepemilikan barang tersebut, seperti itu. Terus yang selanjutnya itu kontrak syariah berbasis upah atau jasa pelayanan. Yang pertama ada kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga. Terus yang kedua ada akalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Selanjutnya ada hiwalah, yaitu pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak yang lain yang wajib penanggung atau membayarnya. Terus selanjutnya yang keempat ada rohan atau gadai, yaitu penyimpanan sementara hak milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh si piutang. Terus yang terakhir ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Udah, NIM 089. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat. Yang pertama yaitu kesepakatan untuk mengikatkan diri atau sihat al-ad. Sihat al-ad adalah cara bagaimana pernyataan pengikatan diri itu dilakukan. Menurut ulama Hanafiyah, rukun-rukun akad itu hanya satu, yaitu sihat al-aqd. Sementara yang lainnya dianggap sebagai rukun akad itu hanya merupakan syarat-syarat akad. Yang kedua yaitu subjek akad. Ijab dan qabul yang telah dibicarakan tidak mungkin terwujud tanpa adanya pihak-pihak yang melakukan akad. Oleh karena itu, pihak-pihak yang melakukan akad merupakan faktor utama pembentukan suatu perjanjian. Yang ketiga yaitu objek akad. Mahal al-akad adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Objek akad ini tidak semata sesuatu benda yang bersifat material, tetapi juga bersifat subjektif dan abstrak. Yang selanjutnya yaitu tujuan akad. Tujuan akad merupakan salah satu bagian penting dari rukun akad. Yang dimaksud dengan mad'ul akad adalah al-madukul asli alladhi syara al-aqdu min ajli, yaitu tujuan utama kenapa ditentukannya adanya akad. Selanjutnya yaitu prinsip perjanjian syariah. Yang pertama, prinsip tauhid. Kegiatan muamalah termasuk perbuatan perjanjian tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu prinsip kebolehan. Sebagaimana dalam kaidah yang menyatakan bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang, maka setiap kegiatan muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.